Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 11 mahasiswa Unisbank, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Fali Ahmad F. dengan NIM 2205523012, lalu Rifa Khairul Rizal dengan NIM 2205523026, lalu Yovita Irawati dengan NIM 2305526001, lalu Filipus Alfa dengan NIM 2305526002. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi perencanaan perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester. Poin pembahasan pada materi kali ini yaitu adalah manajemen perpajakan, perencanaan perpajakan, praktik perencanaan pajak, pemilihan metode penyusutan, dan transaksi sewa guna usaha. Pengertian manajemen perpajakan. Suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomi, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Menurut Sopar Lamban Turan, manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pengertian manajemen perpajakan menurut para ahli, menurut Sopar Lambenturan, manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Rahmat Sumitro, manajemen perpajakan adalah salah satu upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak. Menurut Mardiasmo, manajemen perpajakan adalah serangkaian aktivitas perencanaan, penghitungan, pelaporan, dan pengelolaan pajak yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar, serta mencari peluang penghematan pajak sesuai dengan aturan hukum. Tujuan dari manajemen perpajakan yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk memaksimalisasi net profit after tax. Tujuan manajemen pajak menurut Erli Suwandi yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Penerapan ketentuan perpajakan secara benar dan tepat akan menjadi efisiensi pajak yang dibayarkan oleh negara ke negara. Fungsi dari manajemen perpajakan yaitu ada tiga. Yang pertama adalah perencanaan atau tax planning, merupakan usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan perusahaan benar-benar efisien. Yang kedua ada tax implementation, mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepatuhan dalam membayar melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah tax control, mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak, maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding. Hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pajak yaitu satu, memahami ketentuan perpajakan pemahaman yang baik atas aturan perpajakan. Pemahaman yang baik atas aturan perpajakan dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. Yang kedua, pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi perusahaan namun juga bagi laporan perpajakan. Pembukuan yang baik sangatlah berguna bagi pelaksanaan manajemen pajak yang baik. Langkah manajemen pajak yang pertama yaitu adalah menganalisis informasi yang ada, menganalisis komponen pajak dalam transaksi, lalu menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Yang kedua, mencari alternatif lebih rencana kemungkinan besarnya pajak atas transaksi yang dianalisis. Yang ketiga,
memilih alternatif yang paling efisien yang tersedia. Tujuannya adalah pembayaran pajak yang efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya lain yang efisien. Yang keempat, pelaksanaan kewajiban perpajakan, tax implementation dan penghentian pajak, tax control. Yang kelima, evaluasi pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir, enam, pemutakhiran trigger perubahan hasil evaluasi perubahan regulasi, perubahan bisnis dan lingkungan ekonomi. Manajemen versus perencanaan pajak. Manajemen pajak meliputi perencanaan pajak. Salah satu aspek dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Yang ketiga adalah manajemen pajak meliputi seluruh aspek dalam pengelolaan pajak suatu entitas. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak dapat mencapai suatu penghematan pajak atau tax saving dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Syarat-syarat perencanaan pajak adalah: satu, tidak melanggar ketentuan perpajakan; dua, dapat diterima secara bisnis; dan tiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Baik, manfaat perencanaan pajak. Yang pertama, penghematan kas keluar karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Lalu, mengatur aliran kas masuk dan kas keluar atau cash flow. Karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Lalu tujuan perencanaan pajak. Yang pertama, mengoptimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan kebijakan dan insentif perpajakan yang ada. Yang kedua, meminimalkan potensi risiko pajak di masa depan. Lalu yang ketiga, menghindari pajak berganda atau pajak yang tidak efisien. Lalu perencanaan pajak yang baik, yaitu yang pertama tidak melanggar ketentuan perpajakan, yang kedua rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax efisien. Lalu secara bisnis masuk akal, lalu didukung oleh bukti-bukti yang memadai, misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO. Berikutnya, praktik perencanaan perpajakan, pemilihan metode penyusutan. Pengertian penyusutan menurut PSAK nomor 17 2004 titik 17.1, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan penyusutan menurut akuntansi perpajakan terapan adalah sebagai berikut. Proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya atau constellation, sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Di mana aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang pertama diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, lalu yang kedua memiliki suatu manfaat yang terbatas, yang ketiga ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan akuntansi penyusutan terhadap akuntansi tetap, karena penyusutan merupakan pengalokasian biaya. Karena kesalahan dalam pengalokasian biaya
akan mempengaruhi perhitungan laba rugi. Teks polisi atas penyusutan, keadilan pajak atau tax equity. Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak. Apakah termasuk perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa? Dan juga harus memperhatikan struktur modalnya. Apakah termasuk padat modal atau capital intensif atau padat karya atau labor intensif. Dengan adanya kepenyusutan, maka perusahaan manufaktur dan jenis usaha yang padat modal atau capital intensif akan lebih diuntungkan dibanding perusahaan jasa atau jenis usaha padat karya atau labor intensif. Kebijakan ekonomi atau ekonomi polisi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan investasi atau capital growth. Jika penyusutan besar, maka laba setelah pajak juga besar. Pengambilan atas investasi atau return on investment atau disingkat ROI besar sehingga pada akhirnya menyebabkan arus kas menjadi tinggi. Selanjutnya administrasi. Secara administrasi, penyusutan dalam dibedakan menjadi dua, yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, tergantung pada seberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak. Tax planning atas penyusutan. Agar meningkatnya cash flow sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil dan dapat meningkatkan ROI. Maka cara yang dilakukan adalah yang pertama menggunakan metode yang dipercepat atau accelerated. Misalnya dengan metode saldo menurun atau declining atau double declining method. Lalu yang kedua memperpendek umur atau shorted life. Yang ketiga, bebas atau arbitrary litigation. Penyusutan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan atau berdasarkan golongan, kecuali untuk alat-alat kecil atau small good. Tata cara penyusutan fiskal. Saat mulainya penyusutan fiskal dilakukan pada bulan perolehan. Pengecualian atas aturan ini. Yang pertama, harta atau aktiva masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dilakukan pada tahun selesainya pengerjaan tersebut. Lalu harta atau aktiva dalam usaha leasing untuk operating lease. Penyusutan dilakukan pada bulan harta tersebut dileasingkan. Untuk finansial lease tidak dilakukan penyusutan. Wajib pajak mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak. Pengelompokan harta berwujud disesuaikan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 138 garis miring KMK titik 03 garis miring 2002 tentang pengelompokan aktiva tetap untuk tujuan penyusutan. Metode dan tarif penyusutan disesuaikan dengan UU PPH pasal 11. Nilai perolehan terdiri harga beli atau impor, termasuk PPN masukan tidak boleh dikreditkan. Dan setiap biaya yang dapat diatribusikan sehingga aktiva tersebut dapat digunakan. Seperti misalnya biaya persiapan, biaya pengiriman awal, biaya simpan, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Lalu jika aktiva diperoleh dengan
secara gabungan, maka nilai perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva. Lalu jika aktiva diperoleh dengan pertukaran yang tidak serupa, nilai peroleh dihitung dari nilai wajar aktiva yang ditukar atau diperoleh. Selanjutnya, jika aktiva diperoleh dengan pertukaran yang serupa, nilai peroleh adalah jumlah yang tercatat dalam aktiva tersebut. Lalu jika diperoleh dari sumbangan, dicatat sebesar harga pasar layak dengan mengkreditkan akun modal donasi. Persamaan akuntansi fiskal dan akuntansi komersial. Yang pertama, aktiva atau harta tetap yang masa manfaat lebih dari 1 tahun harus disusutkan. Aktiva tetap yang dapat disusutkan bisa berupa bangunan atau bukan bangunan. Lalu yang terakhir, tanah pada prinsipnya tidak dapat disusutkan. Perbedaan komersil versus fiskal. Akuntansi komersil, masa manfaat. Yang pertama ditetapkan berdasarkan taksiran ekonomis, yang kedua ditelaah ulang secara periodik, lalu ada nilai residu. Harga perolehan untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya. Lalu untuk pertukaran tidak sejenis gunakan harga wajar. Lalu untuk pertukaran sejenis gunakan NSBF. Untuk aktiva sumbangan gunakan harga pasar. Lalu untuk akuntansi fiskal, masa manfaat yang pertama ditetapkan berdasarkan Kementerian Keuangan, lalu yang kedua tidak ada nilai residu. Harga perolehan, yang pertama transaksi tidak ada hubungan istimewa, gunakan harga sesungguhnya. Lalu transaksi tidak ada hubungan istimewa, gunakan harga pasar. Lalu tukar-menukar, guna harga pasar. Lalu dalam rangka MA ditetapkan Menteri Keuangan. Lalu yang terakhir revaluasi, nilai revaluasi. Baik, untuk perbedaan selanjutnya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Yang pertama, perbedaan metode penyusutan. Untuk akuntansi komersial, metode penyusutan ada 7 macam. Untuk akuntansi fiskal, metode penyusutan terdiri dari garis lurus atau saldo menurun. Untuk perbedaan sistem penyusutan dari akuntansi komersial, sistem penyusutan individual dan gabungan. Untuk akuntansi fiskal, sistem penyusutannya individual kecuali peralatan kecil. Selanjutnya, perbedaan akuntansi komersial saat mulai penyusutan, pada akuntansi komersial saat perolehan dan saat penyelesaian. Pada akuntansi fiskal, saat mulai penyusutannya, saat perolehan, dan izin Menteri Keuangan untuk menggunakan tahun penyelesaian. Di sini ada contoh perencanaan pajak untuk penyusutan. Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang padat modal. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang PPH, metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap, bukan bangunan, adalah metode garis lurus atau saldo menurun. Contoh, PT Abadi membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 1 miliar rupiah. Mesin tersebut termasuk dalam aset tetap berkelompok 1. Besarnya beban penyusutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Di sini terlihat tabel besarnya beban penyusutan per tahun dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya beban penyusutan per tahun berbeda-beda. Tetapi pada akhir masa manfaat tahun keempat, jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Dari tabel terlihat untuk metode penyusutan garis lurus pada tahun ke-1 sampai 4, penyusutan per tahunnya sama tetap 250 juta. Untuk saldo menurun pada tahun pertama, saldo penyusutannya 500 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 125 juta, dan keempat 125 juta. Akan tetapi dari kedua metode tersebut, jumlah akumulasi penyusutannya sama-sama 1 miliar pada tahun keempat. Dengan demikian, dalam perpajakan, perbedaan besarnya beban penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu atau beda temporer, timing difference atau temporary difference. Pada tabel berikutnya terlihat tabel besar beban penyusutan dan nilai tunainya dengan tingkat diskon 20%. Dari tabel dapat kita lihat bahwa mesin yang pada saat perolehannya sebesar 1 miliar, pada akhir masa manfaat atau tahun keempat, dengan diskon faktor 20%, jumlah present value dari akumulasi beban penyusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp647.183.641,90 dan menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp722.897.376,60. Tabel berikutnya yaitu perbandingan besar penghematan pajak antara metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan tingkat diskon 20%. Dari perhitungan di atas, terlihat diperolehnya besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi, yaitu 30%. Karena diasumsikan bahwa perusahaan telah mencapai laba di atas 100 juta dengan tingkat diskon 20%, besarnya penghematan pajak adalah Rp269.212,96 dikurangi Rp194.155.092,59, hasilnya menjadi Rp22.714.120,37. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai transaksi sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor, pemilik barang modal, dengan lessee atau pemakai barang modal. Lessor memberikan kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dan lessee. Lessee dapat diberikan opsi untuk membeli barang modal tersebut pada masa akhir kontrak. Untuk sewa guna usaha dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi atau capital finance lease. Yang kedua sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease.
Perlakuan perpajakan untuk transaksi leasing. Suatu sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease apabila dipenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1 dan 3 tahun, untuk barang modal golongan 2, 3, dan 7 tahun untuk bangunan. Kriteria financial lease. Yang pertama, jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Kedua, masa sewa guna usaha sekurang-kurangnya adalah 2 tahun untuk barang modal kelompok 1, 3 tahun untuk barang modal kelompok 2 dan 3, 7 tahun untuk barang modal kelompok bangunan. Kemudian, ketentuan perpajakan untuk financial lease adalah pasal 16 KMK nomor 1169 garing KMK.01/1991 adalah selama masa leasing, leasing tidak boleh melakukan penyusutan. Kemudian, setelah habis masa leasing melakukan penyusutan atas opsi. Kemudian, dalam hal masa leasing lebih rendah dari ketentuan, maka dilakukan koreksi atas pembebanan biaya leasing dan diberlakukan sebagai operating lease. Lease tidak memotong PPh pasal 23 atas bunga leasing. Pembayaran sewa guna usaha. Yang pertama, pembayaran di muka atau payment in advance. Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi atau saat tanggal di mana perjanjian leasing disepakati. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenai bunga. Yang kedua, pembayaran sewa di belakang atau payment in arrears. Angsuran ini dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi atau sebulan setelah perjanjian leasing disepakati. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Perencanaan pajak untuk leasing. Perencanaan pajak dapat kita gunakan untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli maupun aktiva tetap yang sudah dimiliki. Untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli, pertimbangannya adalah beli langsung melalui leasing. Sedangkan untuk aktiva tetap yang sudah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankannya, merevaluasi, atau jual dan sewa guna usaha kembali, atau sell and leaseback.
Jangan malam. Malam. Baik, berlayar jauh membawa dayung, singgah sejenak di Pulau Harapan. Mari bersama membangun visi yang agung demi masa depan yang penuh impian. Cocok. Motivasi untuk bertindak. Siang panas menjemur ikan. Sore hari berkumpul di taman, apa yang direncanakan takkan terlupakan. Saat kita terwujudkan bersama impian. Cakep. Cakep. Jika pagi pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Dengan kolaborasi dan pemikiran cemerlang, segala tujuan pasti tercapai dengan mapan. Kelas. Mantul. Kelas. Hmm. Mantap.